Inilah kasus yang makin panas, kematian Wayan Mirna Salihin akibat menenggak kopi racun sianida. Dan pasca ayah Mirna blak-blakan membuka isi percakapan Jessica dan Mirna dalam sebuah diskusi publik, kemarin ayahanda Mirna yakni Darmawan Salihin lagi-lagi angkat bicara membongkar isi percakapan antara putrinya dan tersangka di handphone Mirna. Inilah babak baru kasus kematian Mirna yang semakin alot. Dari percakapan yang diduga ada muatan bahasa mesra antara Jessica dan Mirna, lantas benarkah diduga ada cinta terlarang di balik tewasnya Mirna setelah meneguk kopi yang mengandung sianida? Seperti apa penjelasan Darmawan terkait isi percakapan di antara Jessica dan Mirna tersebut? Oh iya pastilah, orang itu handphone anak saya kok, terus dari investigasi saya dan seterusnya gitu, banyak lah itu yang saya ceritain. Ya kan, waktu itu kan si Hotman Paris tanya, apa buktinya kalau memang kawin sama Arif dia akhirnya bisa sampai harusnya nggak mati. Ya saya kaget dong baca WhatsApp-nya ada omongan seperti itu. Si Jessica aja GR lah istilahnya begitu. Kalau itu saya bilang GR. Gimana GR? Loh iya, anak saya normal kok, dianya yang nggak normal kenapa dia anak saya? Ya pokoknya nggak enak didengar deh. Pengen deh, seneng deh kalau dicium sama kamu gitu lah, kira-kira gitulah. Bahwa mereka mungkin, sekali lagi bahwa mereka mungkin dianggap memiliki ketertarikan, juga itu bukan merupakan sebuah dasar bagi kita untuk menyangka bahwa mereka sudah terlibat dalam aksi atau dalam peristiwa sedemikian tragis. Tidak ada hubungannya menurut saya antara orientasi seksual seseorang dengan tindakan kriminalitas. Sebagai ayah Mirna, Darmawan tentu saja gusar karena buah hatinya yang baru sebulan menikah dengan pria bernama Arif tiba-tiba saja harus pergi dalam waktu yang begitu cepat dengan cara yang tidak wajar pula. Namun pasca ditetapkan Jessica sebagai tersangka, apa yang membuat ayah Mirna menyebut Jessica justru berkepribadian ganda? Benarkah posisi Jessica saat ini sedang terpojok oleh banyaknya tudingan yang seakan-akan langsung menghakiminya meski baru tersangka? Seperti apa penelusuran dari Hotman Paris Hutapea, sarjana hukum, sebagai pengacara kondang yang telah menangani berbagai masalah hukum mirip kasus Mirna? Dia punya kepribadian ganda, sisi gelap dan sisi yang normal. Normalnya dalam artian juga berbeda lagi nih saya selidiki. Jadi ya itu yang saya bilang, tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detector juga mungkin kalah kali ya, saya nggak tahu itu. Tenang banget liatnya. Iya itu kayak orang nggak bersalah. Ada pesan singkat Jessica terhadap almarhum Wayan Mirna, bahwa di situ ada kata-kata mesra. Itu juga menurut aku, aduh, entar dulu ini ada apa nih di antara mereka gitu lah. Kan zaman sekarang ya, tapi kita juga harus berpikiran positif. Zaman sekarang kan bilang sayang, baby, itu bisa cewek ke cewek gitu. Kadang-kadang kan itu tanda sayang, kita nggak tahu ya. Teori hukum menyatakan bukti petunjuk aja tidak cukup. Tapi dalam praktek jurisprudensi ada kasus yang ternyata Mahkamah Agung menghukum juga walaupun hanya bukti petunjuk. Dan ada kasus-kasus yang saya pegang juga begitu. Jadi benar-benar tim Jessica di sini dan keluarga harus benar-benar, inilah masa penentuan. Saya melihat arahnya sepertinya tidak menggembirakan bagi Jessica. Dari segi pengamatan saya, intuisi sebagai pengacara yang sudah praktek 30 tahun. Nggak tahu saya. Ya pokoknya kita nggak boleh menghakimi orang, terus jangan ngambil keputusan juga terlalu cepat. Ya kalaupun iya, kita lihat motifnya kenapa. Tapi ya apapun alasannya, pembunuhan ya tidak dibenarkan. Pasti ada resiko. Ya segala sesuatu tindak kejahatan, kebaikan aja ada resiko, apalagi kejahatan ya kan. Jadi ya tetap harus diterima gitu. Ya dimaafkan, diampuni. Tapi resiko itu pasti akan ada, seperti di penjara dan rejected dari lingkungan, orang di sekitar, itu pasti ada. Harus berhati-hati, itu aja. Menyebut Jessica berkepribadian ganda, Darmawan sebagai ayah Mirna rupanya telah menyiapkan banyak bukti untuk persidangan kasus kematian anaknya di pengadilan nanti. Bahkan untuk mengumpulkan banyak bukti tersebut, Darmawan telah melakukan investigasi sendiri ke Australia, termasuk menghubungi kepolisian dari Australia tempat Mirna dan Jessica dulu menuntut ilmu.
Benarkah bukti-bukti itu akan segera dibeberkan kepada publik? Ya banyak lah, sekarang bertambah lah. Baru sedikit itu, ya masih banyak lagi. Ini bukti-bukti nanti yang akan dikuatkan dan dipersiapkan untuk persidangan. Antara lain ada bukti kerjasama antara polisi Indonesia dengan polisi Australia. Waduh, itu lagi saya nggak ngerti itu. Kayak saya Australia sendiri, polisi sendiri, ya coba-coba aja. Karena mereka alumni Australia semua kan. Jadi di Australia kita mau tahu bagaimana panjang lebarnya seperti apa dan seterusnya gitu. Sementara itu Hani, salah satu sahabat Mirna yang ikut menjadi saksi, kembali menjalani pemeriksaan tim penyidik kemarin. Sedangkan Jessica yang sudah mendekam di dalam tahanan, kemarin juga dikunjungi keluarganya di Polda Metro Jaya. Tapi ada apa dengan tim penyidik yang kemarin lagi-lagi menggeledah rumah Jessica yang berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara? Benarkah ada bukti baru yang ditemukan tim penyidik? Hani, gimana nih? Boleh nih komentarnya. Hani. Periksa apa aja, Hani? Hani, seputar apa aja yang diperiksa? Pak, berhenti dulu, Pak. Dalam, Pak. Jessica sendiri sehat, Tante? Sehat. Gimana tadi pemeriksaannya, Tante? Tante, kalau Tante mau aja gimana, Tante? Tadi barusan ya karena ada penggeledahan tadi Pak ya. Jadi tadi jam-jam 9 lebih sampai jam 2-an kita mendampingi Bapak Polda untuk istilahnya itu geledah rumahnya beliau itu ya. Saya temani di situ ada Pak Winardi dan Ibu Imelda. Yang pengamatan saya dari awal sampai akhir ya semua diperiksa seluruh rumah itu ya, dari bawah tingkat 1 sampai tingkat 2 itu semua diperiksa. Akhirnya di bawah satu CPU yang lama itu kelihatannya dan satu laptop itu Pak yang dibawa. Ya intinya sama-sama supaya tidak salah dan tidak lebih menyakiti banyak orang di sekitar, ya pokoknya intinya ya memang harus dicari siapa pembunuhnya dan berikan yang memang sesuai yang menjadi aturan bagi negara kita. Meninggalkan alotnya kasus kematian Mirna, seperti apa kasus panas yang juga menghampiri pembawa acara Indra Bekti? Pasca muncul RP yang juga mengaku menjadi korban pelecehan, seperti apa Indra Bekti dan sang istri menghadapi ujian yang kini membelitnya? Benarkah karena kasus ini, Indra Bekti terpaksa kehilangan banyak pekerjaan? Simak kisahnya sesaat lagi, hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari kasus pembunuhan Mirna yang semakin panas terkait dugaan motifnya, maka inilah Indra Bekti yang juga mengalami kasus yang tidak kalah panasnya. Pasca dilaporkan ke pihak kepolisian oleh 2 artis pendatang baru, benarkah Indra pun akan menuntut dan melaporkan balik? Benarkah Indra telah mengalami kerugian besar berupa hilangnya semua tawaran pekerjaan akibat adanya kasus panas ini?